Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Abian Abdi dari kelas 3A D4 Administrasi Bisnis. Melalui video ini saya akan menyampaikan jawaban-jawaban yang menyangkut pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah psikologi industri. Yang pertama, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik biasanya ditimbulkan oleh pendirian-pendirian atau pemahaman-pemahaman yang berbeda antara satu sama lain. Pada saat kita ingin merembukan sesuatu, sama-sama kita memegang teguh pendirian dan tidak ada yang ingin saling mengalah. Pada saat itu akan berpotensi terjadinya konflik. Yang kedua, jelaskan dampak positif dari konflik. Dampak positif dari konflik yaitu meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Kenapa demikian? Pada saat konflik terjadi, kita bisa melihat kekurangan-kekurangan dari teman tim kita, sehingga kita bisa mengerti dan saling mengisi kekurangan-kekurangan tersebut dan bisa menerima satu sama lain, sehingga kita bisa bersinergi bersama pada akhirnya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dampak negatif jika konflik tidak ditangani. Dampak negatif dari konflik yang tidak ditangani secara baik akan berdampak berkepanjangan. Mengapa demikian? Ketika terjadinya konflik dan tidak diselesaikan pada saat itu, akan mengganggu jalannya suatu pekerjaan, karena di antara satu sama lain bisa dikatakan bahwa akan terjadi kelas-kelas kecil yang mengakibatkan banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan secara baik dan akhirnya akan menjadi bom waktu jika tidak ditangani secara baik. Yang keempat, jelaskan dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Yaitu tidak fokus dalam bekerja. Sebab pada saat stres kerja yang tidak ditangani sebaik-baiknya atau tidak diredamkan terlebih dahulu, maka akan berdampak pada saat pekerjaan tersebut. Kenapa? Pada saat pekerjaan terjadi, bisa mempengaruhi kemampuan mengingat dan proses mengolah informasi, dan juga stres kerja bisa juga berdampak pada kesehatan kita sendiri. Mungkin seperti itu. Yang kelima, jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Disiplin pada karyawan itu sendiri yaitu dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan juga kondusif, dan pada akhirnya para karyawan tersebut akan lebih dengan senang hati mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga di dalam proses pekerjaan tersebut karyawan-karyawan tersebut akan memberikan hasil-hasil yang terbaik dan pada akhirnya akan memberikan impact positif pada akhirnya. Yang keenam, jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Penilaian kinerja karyawan yang baik yaitu bisa dikatakan pada saat karyawan dapat mengerjakan sesuatu dengan baik di atas standar rata-rata. Itu bukti bahwa karyawan itu intens mengerjakannya dan juga teliti saat mengerjakannya, dan akan berdampak positif kepada yang lain dan juga kepada diri sendiri, dan juga bisa mendompleng karyawan-karyawan yang lain. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah bagaimana sih emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan karyawan memandang pekerjaan mereka
pada saat mereka puas akan pekerjaannya, otomatis setiap karyawan yang mengerjakan suatu pekerjaan pasti akan memiliki motivasi kerja tersebut, yang sehingga menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Yang kedelapan, jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Tentunya dampak yang paling bisa kita rasakan yaitu produktivitas karyawan itu sendiri dan kinerja karyawan itu sendiri, yang pada akhirnya bisa membawa atmosfer yang baik dan motivasi antar rekan kerja itu sendiri. Dan bisa disimpulkan bahwa kepuasan kerja dapat kita dapatkan pada saat kita memiliki motivasi yang baik, sehingga kita nyaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS Psikologi Industri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.